Selamat siang. Untuk agenda selanjutnya yaitu adalah materi dengan judul The Concept of Nonlinear Structural Analysis yang akan disampaikan oleh Profesor Insinyur Iman Satyarno, Magister Ekonomi, Dr. of Philosophy. Profesor Imam Satyarno merupakan profesor bidang Earthquake Engineering dan Seismic Evaluation and Retrofitting di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM. Beliau menyelesaikan studi master dan doktor di University of Canterbury, New Zealand. Beliau menerbitkan banyak publikasi ilmiah baik berupa jurnal maupun proceeding. Salah satunya berjudul Seismic Performance of Instant Steel Frame for Post-Earthquake Reconstruction pada tahun 2022. Adapun salah satu penelitian beliau, pengembangan rumah instan baja prefabrikasi performa seismik tinggi untuk hunian tetap pada tahun 2022. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Profesor Iman Satyarno. Ya, baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang ya. Semoga masih semangat ya. Nah, siang ini kita akan mendiskusikan konsepnya dulu tentang nonlinear time history analysis ya. Ya, baik. Siang ini kita akan membicarakan tentang konsep nonlinear time history analysis ya. Nah, kita ketahui bahwa tujuan dari kenapa kok harus nonlinear time history analysis, kok tidak static ekivalen saja, atau tidak respons spektrum analisis saja, atau tidak linear history saja. Tapi ini karena kita akan menggunakan non-linear time history analysis ini biasanya untuk evaluasi seismik ya, bukan untuk mendesain. Ya, tapi kalau kita ingin mengetahui, mengevaluasi suatu bangunan, maka yang paling appropriate untuk terutama untuk melihat performance-nya sampai di mana, ini harus menggunakan nonlinear time history analysis. Yang lain bisa, tapi tidak tepat ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah running nonlinear time history analysis, mungkin belum tahu pahit getirnya, pahit getirnya running analisis ini ya. Nah, mengapa? Karena ini banyak sekali faktor atau parameter yang harus digunakan ketika kita running program ini. Nah, bagaimana cara memanfaatkan hasilnya? Ini banyak pertanyaan. Kalau setelah kita running selesai time history analysis, lalu bagaimana cara kita membaca hasilnya? Itu dengan yang terakhir, biasanya dengan menggunakan acceptance criteria. Ya, jadi acceptance criteria. Jadi di ICE 716 mau di ICE 4117 itu ada kalau running time history seperti ini dapat diterima kalau dia memenuhi ini. Jadi mudah ya, jadi mudah. Nah, tapi kalau kita lihat di NIST ya, GCR yang 46 volume 1, ini disebutkan bahwa nonlinear time history analysis itu uncertain ya, uncertain atau tidak ada kepastian ya. Di ground motionnya uncertain ya, karena kita harus memilih dari ribuan ground motion untuk kita pilih 11 pasang. Nah, itu sangat open sekali ya, sangat open ya, sangat open. Kemudian structural modeling juga sangat open ya, sangat open ya. Jadi banyak sekali pemodelan di struktur modeling yang dapat kita lakukan. Kemudian yang paling penting ya dalam nonlinear time history analysis ini adalah tipikal kerusakan yang akan kita modelkan atau komponen damage juga tidak
tentu, yaitu uncertain. Hasilnya, konsekuensinya juga uncertain ya. Jadi ini kita bermain semuanya di uncertain ya. Ini ada semua di adik-adik bisa mengacu ke sini ya, ke sini. Ini lengkap ini isinya ya. Nah, yang ini tuh ada 5 buku ya, 5 buku. Ada yang umum, ada yang khusus damage, ada yang steel, ada yang beton ya. Jadi kita harus baca semua pelan-pelan. Nah, di sini disebutkan untuk uncertain itu apa saja yang bisa kita lakukan ya. Misalnya ini kita ambil sebisa mungkin yang terbaik dengan membandingkan dengan respon spektrum target ya. Modelingnya ya kita harus memahami bagaimana kita memodelkan bangunan ya. Nah, hasilnya harus lihat misalnya di P58 ya. Jadi ini faktor-faktor yang akan menentukan hasil dari analisis kita. Nah, kalau kita bagi untuk melakukan nonlinear time history analysis ada 2 parameter penting ya. Parameter pertama ini dari ground motion-nya. Salah pilih ground motion berarti salah analisis ya. Nah, analisis ini 1 kali run bisa 7 hari ya. 7 hari. Saya pernah dengar juga sampai 14 hari untuk running satu analisis begitu. Nah, kemudian kalau terakhir sudah hari ke-13 tahu-tahu listrik mati. Ulang lagi ya. Nah, untuk itu kita harus memahami apa saja yang harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah capacity parameter. Ini bagaimana memodelkan bangunannya. Jadi ada capacity design parameter ini untuk bangunannya. Kemudian ground motion itu adalah demand-nya. Nah, dari sini misal sebagai contoh kita punya bangunan. Kemudian ini mau dievaluasi dengan nonlinear time history analysis. Nah, saya sengaja membuat bangunan yang bentuk L, tidak beraturan, ya tidak masalah. Kalau pakai time history analysis bentuknya apapun diizinkan ya, tidak harus simetri. Nah, di bangunan ini mempunyai apa yang disebut dengan capacity ya, kapasitasnya, kekuatannya, kekakuannya dia punya ya. Kemudian dia juga punya parameter gempa yang akan kita pakai. Ya, mudah-mudahan tadi pagi oleh Prof. Wayan Sengare, Bapak Ibu sudah memahami cara memilih, cara menskala, cara mematchingkan dan sebagainya. Ya. Nah, dari sinilah akan kita hitung demand versus kapasitinya. Jadi demandnya dari gempanya ini berapa, kapasitasnya ini berapa. Kemudian kita running, hasilnya kita lihat, kita bandingkan. Kalau memenuhi seluruh acceptance kriteria pada suatu performance yang diinginkan, kita set ini harus immediate occupancy. Kalau demand dan kapasitasnya memenuhi kapasitas itu, kriteria itu berarti bangunan ini memenuhi kriteria immediate occupancy. Kalau tidak, turun ke lab safety. Kalau tidak memenuhi, turun lagi lab prevention. Kalau tidak memenuhi, ya berarti ada tanda-tanda bangunan ini kemungkinan bisa runtuh kalau terkena gempa. Nah, kita masuk dulu ke demand parameter ya. Tadi pagi mestinya sudah diberikan cara memilih. Tetapi kita setelah memilih 11 pasang, satu-satu itu harus dipetani dulu ya, dipetani. Coba rekaman pertama duration berapa? Karakteristiknya seperti apa? Number of cycle-nya harus dihitung, ada sendiri ya. Kemudian respon spektrumnya seperti apa? Kemudian akan saya scaling atau mau saya matching ya. Dua-duanya ada untung ruginya. Nah, juga diperkenankan menggunakan artificial records untuk ground motion. Yang terakhir target response spectrum ya. Nah, target response spectrum
yang harus kita gunakan seperti apa ya. Jadi contoh ini pada saat saya conference sudah saya berikan, tapi saya ingat lagi kembali bahwa untuk gempa itu ada dua. Yang pertama ground motion duration-nya, ini penting ya. Mungkin gempanya kecil tapi sangat lama, itu bisa sangat merusak ya. Singkat tapi besar misalnya. Jadi harus kita perlu. Nah, di antaranya untuk ground motion karakteristik ini adalah number of cycle di dalam suatu rekaman ini berapa kali dia number cycle-nya. Nah, kalau kita memodelkan bangunan kita non-linearnya dengan ya memperhitungkan cyclic degradation dan in-cycle degradation, maka kalau kita tidak memperhatikan ini ya sudah, kita agak sama dengan running tanpa mengetahui dasarnya apa ya. Pokoknya asal running hasilnya itu. Nah, kalau kita ingin seperti ini maka kita hitung. Nah, kita lihat ini gempa Pacoima, bentuk cycle-nya seperti ini. Ini dalam waktu yang sama ya. Kemudian gempa Kobe seperti ini, gempa Meksiko seperti ini. Nah, dari kacamata lihat rekaman, oh gempa Meksiko kecil sekali ini, tidak ada artinya dibanding ini ya. Banding ini, ya toh? Oh, kalau ini kelihatan, wah ini tinggi sekali PGA-nya ini ya, sampai sekian. Kalau ini kecil, ini lebih apa lagi, ini gempa kecil ini. Nah, tapi jangan dulu kita menganggap remeh atau menganggap enteng sebuah rekaman ya. Jadi kalau kita punya rekaman, harus yang pertama tadi itu durasinya berapa, kemudian cyclicnya berapa. Tetapi memang kalau kita tidak meninjau cyclic dan duration ya itu dibuang saja. Misalnya kita hanya berdasarkan monotonic loadingnya ya, maka ini tidak ada artinya. Dia mau cycle berapapun tidak akan berarti. Tapi kalau kita mau memodelkan kerusakan akibat cyclic loadingnya, baik cyclic maupun in cycle-nya, maka harus kita perhatikan. Nah, dari sini terlihat bahwa satu, untuk rekaman Pacoima ini yang besar ini, ternyata dia memang akan memberi spectral acceleration yang paling besar ya, sampai 3,82 G. 3,82 G, yang lain kecil-kecil. Tapi kalau kita lihat velocity-nya, ternyata yang memberi spectral velocity terbesar adalah yang kedua. Nah, untuk apa spectral velocity? Ya, kalau kita mendesain bangunan dengan viscous damping, di mana viscous damper itu mempunyai respon tergantung dari kecepatan. Maka ini akan yang penting. Seperti bangunan ini menggunakan viscoelastic damper. Di sana ada parameter dashpotnya yang kita gunakan untuk analisis. Itu tergantung dari kecepatan. Nah, kalau yang ketiga gimana? Oh, ternyata yang ketiga itu memberi displacement besar di antara ini. Bisa dibayangkan ya. Rekamannya sekian, tapi displacementnya dia akan memberi yang paling besar di antara ini. Ini kalah. Nah, untuk itu setiap rekaman harus kita lihat dulu displacementnya, accelerationnya, velocity-nya satu-satu, mana yang kira-kira appropriate untuk kita punya analisis ya. Jadi jangan hanya running, ambil, selesai analisa. Satu-satu dari rekaman dulu dilihat satu-satu. Kemudian amplitude scaling ya, amplitude scaling. Nah, amplitude scaling ini dapat kita lihat di sini ya, amplitude scaling ini hanya menskalakan saja skala amplitudenya. Jadi kalau yang asli misalnya seperti ini, kita kalikan 0,5 dapatnya menjadi lebih kecil, kali 2 dapatnya lebih besar. Nah, hasilnya spektrum responnya juga lebih besar. Ya, nanti kalau ada waktu kita praktekkan di sub dan di etaps ya. Kemudian yang kedua, ini juga jarang dipakai ya, tapi bisa sebenarnya. Kita mengskalakan delta stepnya rekamannya itu deltanya yang kita skalakan. Bisa kita skalakan misalnya 0,5, bisa 1 atau 2 kali. Ini merubah bentuk
rekamannya yang tadinya sekitar 10 detik menjadi 20 detik, jadi 40 detik ya. Jadi berubah. Nah, kita juga bisa skala amplitude dengan skala time step-nya. Dua-duanya bisa kita lakukan. Nah, kalau kita lakukan itu, kita akan melihat perubahan spektrum responnya dari yang aslinya seperti hitam ini. Kalau saya skalakan 0,5, dia akan menyusut ke arah kiri. Ya. Kalau saya skalakan 2 kali, dia akan ke kanan. Nah, tentu saja kalau misalnya kita punya spektrum respon yang kurang match ke arah kanannya, kita bisa kalikan deltanya ya. Loh kan tidak boleh Pak mengganti-ganti skala ini akan merubah karakteristik gempa. Nah, matching aja boleh ya. Matching juga itu merubah semuanya. Nah, kalau pakai skala juga katanya ada yang peaknya terlalu besar, ada yang lembahnya terlalu kecil misalnya ya. Kemudian kalau kita mau mencari rekaman kurang, kita bisa lakukan artificial record ya. Gempa buatan ya. Nah, gempa buatan ini sangat ampuh ya. Respon spektrumnya kita bisa suruh dia seperti ini. Nah, kemarin waktu konferensi ada yang menanyakan yang baik yang mana Pak? Bisa semua, bisa tidak baik semua ya. Karena bisa saja rekaman tidak satu pun rekaman ini yang terjadi ya sesungguhnya. Ini hanya pendekatan. Kemudian yang berikutnya tentang damping ya, damping. Untuk melakukan nonlinear time history analysis dikatakan di ISCE, dikatakan di NIST EGST harus di set dampingnya 2,5%. Ya. Tidak boleh pakai 5%. Nah, kalau 2,5% ini memang banyak diskusi. Spektrum responnya harus menggunakan spektrum damping yang 2,5%, bukan yang 5% untuk mematchingkan, untuk menskalakan. Ya. Nah, tapi ini memang masih bisa open to discussion. Nah, kalau di SNI kita di ISCE itu menggunakan rumus ini. Tapi kalau rumus ini kita pakai, ternyata juga gempanya tidak mau nurut ya. Kalau dari SNI dia mengikuti garis yang titik-titik ini harusnya seperti ini. Tetapi kalau untuk contoh gempa ini dia sendiri ya, punya pola sendiri ya. Jadi tidak mau mengikuti apa yang ada di sini. Nah, memang ini hanya rata-rata dari banyak gempa kemudian diregresi seperti ini. Nah, itu apa yang kita katakan dari demand atau demandnya atau yang diperlukan ya. Nah, kemudian kita ya mungkin kalau ada pertanyaan dulu silakan di chatting kalau juga ada. Kalau tidak ada kita lanjut ke capacity parameter ya. Nah, capacity parameter ini adalah bangunannya ya, bangunannya. Nah, jadi kalau kita punya capacity parameter ini adalah bangunannya. Nah, seperti tadi kita lihat untuk capacity parameter sebuah bangunan itu ada komponen non struktur dan ada komponen strukturnya. Ya. Kemudian untuk non-linearnya, karena ini judulnya adalah non-linear time history analysis, itu ada juga material non-linearity. Nah, harus kita bedakan apakah force control atau displacement control yang mau kita modelkan ya. Nah, force control misalnya nanti adalah kegagalan geser, sedangkan displacement control adalah kegagalan lentur. Kalau bangunan baru kita desain memang sudah di-set atau sudah dibuat bahwa tidak ada force control
action, yang ada displacement control action. Tetapi kalau kita disuruh mengevaluasi sebuah bangunan, terutama bangunan-bangunan yang lama, maka bisa jadi force control, ya, force control action. Nah, yang lebih yang lebih parah lagi, gaya geser itu tidak konstan. Tetapi kekuatan gaya geser turun sesuai dengan perkembangan plastik hinge di sendi plastis. Nah, sehingga kalau saya memasukkan kekuatan geser pertama 40 kN, tetapi kalau di ujung balok itu kemudian terjadi sendi plastis, lama-lama kekuatan beton ini turun bisa sampai separohnya, ya. Nah, kapan dia terjadi kegagalan itu harus dimodelkan, ya. Nah, tapi saya lihat tidak ada yang sekarang beredar itu couple antara gaya geser dengan lenturnya. Jadi lentur bisa menurunkan gaya geser. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui interaksinya, bisa misal pakai Ruamoko, ya. Kebetulan dulu itu disertasi saya pemodelan plastic hinge yang bisa menyebabkan kekuatan geser di sendi plastis turun kalau terjadi sendi plastis tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya mungkin menggunakan seismic device, ya. Lebih panjang lagi kalau kita menggunakan seismic device dalam suatu bangunan seperti bangunan ini, ya. Karena kita selain memodelkan bangunannya, kita juga memodelkan seismic device-nya, ya. Nah, ada base isolation, yield damper, friction damper, viscoelastic damper, atau Chun mesh damper, ya. Nah, ini harus kita lihat hysteresis loop dari uji labnya seperti apa, ya. Nah, pertanyaan belum selesai. Fondasinya gimana? Apakah mau pakai simple saja, roll, pin, rigid? Ya, pilihannya di SAP kan 3 itu. Pin, roll, rigid. Padahal tidak ada satupun yang ini, ya. Yang ada adalah soil structure interaction. Nah, kalau soil structure interaction ditanyakan lagi, mau spring model atau mau full model, ya. Full model. Full model itu artinya tanahnya juga dimodelkan sebagai solid, ya, sebagai solid. Nah, baru kalau ada fondasi tiangnya juga masuk ke dalam tanah itu. Nah, tentu ini sangat berat hitungannya, ya. Nah, yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah geometric nonlinearity. Nah, geometric nonlinearity ini kalau adik-adik pakai SAP 2000, kadang-kadang banyak pertanyaan, Pak, itu ada pita efek, ada large displacement, ya toh? Yang satunya untuk apa, yang satunya untuk apa, ya? Kalau di CSI wiki CSI-nya dari yang untuk SAP itu, dia namakan P small delta dan P large delta. Ya, nanti akan kita diskusikan. Nah, untuk itu, kalau yang tadi untuk running nonlinear time history analysis, kita tahu demand-nya harus belajar itu yang banyak tadi. Nah, untuk merunning nonlinear time history dari segi bangunannya, kita harus paham ini, ya. Paham ini, ya. Jadi kalau kita tidak paham ini, sama saja kita running tapi tidak tahu apa kita run sebenarnya, ya. Jadi semua harus kita tahu sebabnya, ya. Akibatnya apa? Oh, saya tahu. Oh, ini kok seperti ini. Oh, ternyata saya memang seperti itu karena saya nonlinear materialnya saya hanya pakai ini misalnya, ya. Nah, kita mulai dari non struktur dan komponen struktur, ya. Ini penting sekali. Nah, hampir semua analisis saya lihat kalau nonlinear itu menggunakan menghilangkan non strukturnya. Tapi nanti ada satu kasus bahwa itu tidak boleh, ya. Kalau saya menghilangkan
dindingnya, maka saya sudah melakukan kesalahan besar dalam analisis itu. Ya. Nah, jadi kalau bisa sih bangunan gedung ya semua dimodelkan ya, atapnya, kuda-kudanya, ya, kemudian komponen non strukturnya. Ya, jadi kalau ini kita modelkan bangunan ini, ya, ini komplit bangunannya dimodelkan. Tapi kalau di run pakai nonlinear time history analysis tidak pernah selesai ya. Apalagi komputernya cuma 16 GB ya. Nggak selesai-selesai di runningnya ya. Kita harus lihat dulu. Oh ternyata di dalam bangunan ini kalau kita select begitu ya, select materialnya, ternyata di dalam ada dinding-dinding brick masonry wall-nya. Ya, ini di dalam bangunan tadi ya. Kita select masonry wall, kita select only akan kelihatan brick masonry wall-nya. Nah, tapi dari segi arsitektur ternyata tidak hanya satu jenis dinding. Kita select lagi ternyata ada masonry hebel wall-nya juga. Ya. Di dalam dinding aja ada dua macam, ya, ada yang brick masonry, ada yang hebel. Nah ini terima kasih kepada saya agak nulis maaf ini mahasiswa bimbingan saya yang KP ya. Dia yang TA, bimbingan TA ya yang menulis ini ya, agak buru-buru jadi ini TA mahasiswa. Waktu itu kita suruh memodelkan dia selengkap-lengkapnya. Selengkap-lengkapnya ternyata kemampuan, tapi hanya stop di linear analisis ya. Kalau kita select lagi ternyata oh ada tangganya juga ya di dalam. Ya. Nah, kemudian kita slab lagi yang terakhir ada slabnya. Ya, ya. Nah, banyak kesalahan yang diambil oleh running nonlinear time history analysis, yaitu running time history analysis hanya strukturnya saja memang benar, ada kolom, ada balok, ada slab, tapi slabnya dibiarkan elastis. Lah ini tidak boleh ya, tidak boleh ya. Mungkin adik-adik ada yang sudah masih S2, kemarin ada presentasi efek dari slab ini di push over saja bisanya ya. Perbedaan antara pakai slab dengan tidak slab itu jauh sekali ya, jauh sekali. Jadi jangan sampai control action itu adalah ductile failure mechanism. Jadi punya bidang ductile-nya. Ya, ada yang high ductility, ada yang ductile saja. Tapi kalau brittle ya force control action. Ini contohnya kayak geser, kemudian high axial load misalnya akan seperti ini. Nah, ini bisa merefer ke beberapa pengujian mana yang high ductility, mana yang ductile. Tapi kalau di ASCE 4117 sudah ada tabelnya, tinggal kita lihat ini kita mau punya analisis komponen ini dia termasuk apa itu sudah bisa dilakukan. Lalu aturan mainnya begini ya, di nonlinear material ductility ini. Nah, kalau deformation control itu harus dimodelkan di dalam analisis. Ya, yang paling gampang sendi plastis flexure ya.
dinding geser. Itu kita modelkan non-linear. Nah, kalau kita ambil boleh. Jadi boleh kita, karena dia sifatnya ductile, kita modelkan. Pertanyaan berikutnya, flexural plastic hinge itu mau dimodelkan seperti apa? Nah, pilihannya juga banyak ya. Apa mau pakai plastic hinge, apa mau pakai springnya, finite length hands-on, atau mau pakai fiber, atau mau pakai finite elemennya. Ya. Ya. Jadi sekarang di sub yang terbaru untuk dinding geser sudah bisa non-linear lewat layer optionnya. Itu bisa non-linear, tetapi hanya lentur, gesernya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi ini pilihan user define, ya, default from section, ya, misalnya ini bisa kita pilih. Nah, yang paling gampang yang ini cepat, yang ini sudah makin sama makin lama. Oke, jadi itu non-linear materiality. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga banyak kesalahan yang terjadi baik di S2 maupun di S1 mahasiswa maupun S3 ya, yaitu gunaan backbone, ya, backbone. Nah, biasanya backbone yang digunakan itu backbone monotonic envelope-nya ya. Jadi untuk untuk pushover begitu dapat backbone pakai ini. Tetapi untuk non-linear time history juga pakai ini, itu tidak boleh ya harusnya ya. Harusnya kalau kita running non-linear time history analysis, kita harus create backbone sendiri ya, yang beda dengan backbone pushover analysis. Ya. Nah ini biasanya ada di mahasiswa karena sulit, kompleks gitu, tampangnya. Dia running pakai section designer, kemudian automatic from section, running untuk pushover dan untuk non-linear. Nah kalau mahasiswa ya saya biarkan dulu aja, karena kalau saya paksa ke sini nanti sulit ini ya, menentukannya juga sulit ya. Tetapi perlu diketahui kita harus mempunyai backbone yang lebih rendah kekuatannya dan lebih pendek daktilitasnya dibandingkan yang pushover. Ya, jadi jangan menggunakan section designer yang ada di program, ketemu backbone-nya itu di running untuk non-linear ya. Karena hasil uji memperlihatkan mempunyai backbone yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua nanti kalau ada waktu, banyak yang tidak sadar posisi slab dan posisi posisi slab dan posisi balok ya. Ini kalau dimodelkan buat grid begitu ya, buat grid untuk balok, kemudian pilih sel elemen yang ada titik merahnya di group, tertempel tertempel slabnya. Tapi itu nempelnya di tengah, ya, di tengah. Padahal aslinya antara beam dengan slab itu berbeda posisinya. Nah, berarti kita juga sudah running yang salah juga kalau kita hanya nge-crop begitu. Kemudian kalau gitu, pakai Pak, top center Pak. Ya, top center. Masih salah juga. Karena belum ngeklik apakah dia akan berpengaruh ke hitungan apa tidak. Ada yang lupa ya, banyak yang lupa ya. Modifikasinya lupa ya. Jadi untuk memodelkan balok dengan slab saja sudah payah ya. Kalau untuk seideal mungkin ya. Harusnya ini menggunakan grid sendiri di tengah. Kemudian ini grid sendiri di atas dijoinkan dengan koneksi misalnya di constraint ya. Wah, tapi kalau gedung kan berapa banyak constraint-nya ya. Satu-satu begitu. Padahal constraint itu harus 1.1 itu ya. Tidak bisa di constraint semua.
wah jadi ya udahlah, harusnya seperti ini dianggap ada di tengah ya. Demikian juga sama dengan beton ya. Beton ini kita punya slab rata-rata di atas dari balok. Nah, yang tadi saya katakan umumnya memasukkan plastik hinge hanya di baloknya saja. Ya kan? Padahal ada slabnya di sini dianggap elastis. Kalau terjadi sendi plastis, ini akan kuat karena slabnya juga menahan, ya menahan apa flexernya itu. Jadi sebenarnya kalau kita boleh soft begitu mengatakan belum tepat lah, bukan salah ya, tapi belum tepat ya. Nah jadi ini yang banyak ini gambarnya seperti ini. Yang dimodelkan hinge-nya itu hanya baloknya, tetapi slabnya nempel di balok. Ya, oh kan bisa pakai Pak, pakai baloknya kita pakai T-beam. Ya ini banyak pertanyaan. Loh kalau T-beam nanti double, beam sudah pada slab, di atasnya masih ada slab lagi. Ya, nah ini jadi ini memang kalau kita running time history analysis harus sangat hati-hati. Nah, yang paling mudah yang biasanya di running itu hanya melihat frame-nya saja, ya, melihat frame-nya saja, kemudian memasukkan plastik hinge. Tapi yang masih hilang juga ke panelnya ini, joint panelnya ini tidak pernah diapa-apakan ya. Hanya pakai rigid, semi rigid, ya, di rigid Enson, apakah 1, apa 0,5, apa 0 itu juga masih rame ya. Nah, tapi yang biasanya ya sudah, berarti hanya plastik hinge di baloknya saja dan di kolom paling dasar misalnya. Nah, ini pun harusnya backbone-nya, kemudian hysteresis loop-nya harus lihat uji dulu. Hasil ujinya untuk balok ini seperti apa ya. Kita biasanya agak ngarang saja, pokoknya hasil solver, hasil backbone monotonic loading dimasukkan ke sini ya. Nah, padahal ada belum lagi shiftingnya ya. Jadi shifting plastic hinge mungkin kadang-kadang tidak di ujung kolom tapi shift sedikit ke tengah ya. Ya, jadi tidak di sini tapi harus ada masuk ya. Nah, demikian juga balok beton juga sama, beton bertulang ya, harus kita seperti itu ya. Nah, dimodelkan. Nah, kalau sudah model, tadi banyak ya tidak tepatnya, dimaafkanlah. Jadi udah maafkan sudah 2 kali ya. Yang pertama tadi untuk gempanya dimaafkanlah, mungkin karena agak sulit ya. Kemudian pemodelan berikutnya tidak tepat antara balok, kolom, dan slabnya ya, dimaafkan lagi. Kita mau minta excuse yang ketiga sekarang, yaitu pemodelan hysteresis loop-nya. Nah, hysteresis loop yang paling mudah plastik perfectly plastic ini ya. Tapi di saya presentasi kemarin itu mau nyetel ininya R-nya post elastic stiffness ratio-nya itu harus di setel ya. Ternyata kalau kita anggap lurus dengan miring, hasil analisisnya beda. Padahal beberapa literatur itu dari teoritis moment curvature dianggap lurus ya, padahal nanti berbeda. Nah, kemudian adakah tidak stiffness degradingnya? Jadi kalau stiff degrading ini ketika dia kembali tidak kembali ke sini, tapi ke bawah. Tetapi dia masih kembali ke apa yang disebut dengan backbone-nya. Ya. Yang ketiga, ada enggak cyclic degradation? Ya, cyclic degradation. Ya, jadi bentuknya tidak lurus, tapi dia turun. Ya. Kemudian ada enggak in cycle degradation-nya? Jadi kalau dia turun dulu sedikit ini wajib ini in cycle degradation namanya. Kalau ini cyclic degradation, tidak turun tapi lurus. Kalau ini stiffness degradation. Apakah sudah kita terapkan ini semua? Ya, kira-kira belum ya.
Di beberapa software juga tidak mengambil semua. Oke lah, maafkan lagi ya, maafkan lagi. Ini ada post yield stiffness ratio, ada yield moment, ya, hysteresis loop model, kemudian ada cyclic and in-cycle degradation. Nah, hasil nonlinear time history analysis bisa appropriate, bisa tepat kalau kita menerapkan ini dengan tepat. Ya. Kalau kita tidak tepat ini berarti ya hasil yang kita running ya hanya adalah hasil running, tapi bukan hasil yang kita presentasikan. Ya. Nah, untuk running nonlinear time history analysis itu harus paham betul masalah apakah menggunakan direct simulation, mau gunakan degraded backbone, atau menggunakan elastic plastic. Ya, aturannya ada semua. Kalau pakai direct simulation, ini hanya bisa kalau kita menggunakannya dengan finite element ya. Jadi konstitutif materialnya beton dimodelkan di situ kan. Kemudian bajanya juga dimodelkan, kita running, degradasinya terhitung sendiri. Tapi kalau tidak, backbone-nya yang kita rubah tadi ya, yang aslinya lebih tinggi dan lebih kaku menjadi lebih rendah kekuatannya dan lebih tidak kaku. Kalau masih kurang ya kita pakai elastoplastik, tapi pada titik tertentu kita drop. Drop. Ya, oke. Nah, kita kemudian ke non-linear material berikutnya. Ya, tadi pertanyaannya, dindingnya dimodelkan enggak kalau untuk kita running? Nah, ini contoh kasus sebuah bangunan di Yogyakarta yang kolaps ketika gempa Jogja. Nah, force control action, jadi kalau force control itu untuk material yang brittle, misalnya dinding. Nah, normanya yang force control tidak dimodelkan ya, karena tidak bisa memodelkan force control. Karena kalau force control itu begitu puncak langsung turun. Itu konvergensinya bisa tidak tercapai ya. Jadi dia muter situ terus. Dia mencari titik yang benar itu sulit ya. Jadi biasanya kalau running sub 2000 angkanya muter-muter yang sini tapi yang di kiri paling kiri naik ya itu berarti tidak convergence. Kalau kita melakukan analisis ini ya, kita bilang tapi bisa kita melakukan pemodelan dindingnya asal dicek apakah masih elastis tidak ya. Kalau masih elastis, jadi untuk bangunan gedung nonlinear kita lakukan pemodelan dinding. Kalau masih elastis, berarti harus kita modelkan ya, kita modelkan. Kan tidak rusak dia, berarti masih menahan. Nah, kita lihat di gambar ini dindingnya ya elastis ya. Ini juga rusaknya mungkin setelah jatuh dia kena benturan ya, tapi aslinya kan dindingnya mulus ya. Mulus. Berarti kalau kita mau running nonlinear gedung ini untuk melakukan pemodelan ini itu harus dimasukkan dindingnya karena dia elastis. Elastis. Jadi harus dimasukkan. Kalau kita menganalisis bangunan ini, kita buang dindingnya, tinggal frame-nya, nanti mekanismenya akan beda. Nah, ini. Jadi memang perlu kita pahami benar ini mekanisme keruntuhan. Ya, saya membaca report New Zealand ya, habis pasca gempa ada yang mencoba melakukan nonlinear time history analysis ya, dengan keruntuhannya bisa digambarkan. Pertanyaannya pertama, aslinya runtuh pada detik keberapa, punyamu runtuh pada detik keberapa. Kalau beda detiknya berarti udah beda pemodelannya. Kemudian yang pertanyaan kedua, itu muternya ke kiri atau ke kanan? Yang asli muternya ke kanan, punya model kita muternya ke kiri, berarti tidak beda. Ya. Nah, ini memang untuk pemodelan non-linear, pemodelan non struktur dan strukturnya harus dilakukan dengan tepat. Ya. Nah, itu di NIST GCR ini harus tamat ya kalau mau
analisis nonlinear, kita diberi pilihan, ya, pilihan. Pertama, kita punya elemen modeling, apakah mau yang teliti atau tidak? Ditanya dulu ya. Ini mau nonlinear time series analysis. Mau teliti apa tidak? Ya, kalau mau teliti, saya mau teliti banget, mau pokoknya yang detail, ya pakai continuum model. Wah, cuman kalau continuum kemudian komputernya 16 atau 32 ya tidak akan selesai ya. Akan selesai. Dulu mahasiswa saya satu Dek, sih yang terbakar ya. Sampai kobong anunya harddisknya ya. Tempat yang mungkin mahasiswa yang lain saya lupa ya, mungkin Mas Fauzi ya. Ya. Kemudian tidak ada pilihan, boleh pakai discrete ya. Discrete model ditanya lagi tadi ya. Force control atau deformation control. Nah, kalau force control nanti ada pilihannya ya. Ya, kalau force control mau dimodelkan apa tidak? Ya, kalau mau dimodelkan iya, tapi harus linear. Kalau tidak dimodelkan, nanti dicek ya value modelnya ya. Nah, kalau kita pakai deformation control, deformasi, kemudian ditanya lagi, mau pakai concentrated fiber atau mau pakai hinge model. Ya, ditanya lagi hinge model. Jadi kita harus ikuti ini dulu ya. Kalau mau nonlinear time series analysis, kita ikuti dulu ini ya, NIST GCR 17 ya. 46 volume 1-nya. Ini ada 3 volume ya. Yang volume kedua untuk baja, yang volume ketiga untuk telepon ya. Nah, kalau saya mau pakai discrete atau hanya plastic hinge, pertanyaan pertama, mau pakai tipe model C ya, pasti pakai ini, pakai elastoplastik ya. Atau mau pakai B modelnya ya, degraded backbone, atau mau pakai model A ya, model A yaitu menggunakan direct simulation. Nah, ini ditaruh di bawah karena ini agak rumit ya, yang paling mudah yang atas kemudian ke bawah. Ya, nah ini adalah yang kita lakukan ya. Kemudian kalau sudah kita set semua di SAP 2000 atau di ETF ya, kita udah ngeset. Kalau ngeset pokoknya dari kiri ke kanan ya. Dari kiri itu definition, kemudian itu definisi material, section semua selesai. Nah, kalau sudah semua kan kita terakhir bukan load case ya. Nah, untuk non-linear itu ada pilihan ya di pilihannya. Yaitu geometric non-linearity. Nah, itu ada 2 pilihan, ada P delta, ada large displacement. Kalau di wiki CSI Wiki itu dijelaskan sebagai P delta effect itu kalau kita mempunyai axial load yang sangat besar ya. Jadi ini ada tiang atau kolom, axial load-nya besar sekali ya. Axial load besar biasanya kalau beton di mungkin lebih dari 0,3 F aksen prime kali AG-nya, kita harus nyalakan itu P deltanya. Tapi kalau gaya aksialnya kecil, P deltanya tidak usah dinyalakan. Nah, tapi kalau sekarang pilihannya kalau kita nyalakan dua-duanya berarti aksialnya gede. Nah, itu artinya begini, yang P delta kecil itu ya, kalau kita punya axial load, kita bebani, kolom akan melengkung ya. Walaupun aksial akan terjadi eksentrisitas melengkung. Nah, lengkungannya itu ada tambahan ini, tambahan ya P delta yang kecil. Ya, P delta yang kecil, ya. Tapi kalau large displacement, kalau kita punya gaya lateral, kolom akan terdefleksi, ya. Akan terdefleksi. Nah, sehingga ada tambahan delta yang ada di sini, ya.
Nah, jadi kalau kita high axial load saja, displacement-nya kecil, kita nyalakan V deltanya saja. Tapi kalau kita hanya high displacement saja, axial load-nya kecil, ya kita nyalakan V delta saja. Tapi kalau dua-duanya ya nyalakan dua-duanya ya, V delta dan efeknya. Nah, kemudian berikutnya kita punya seismic device ya. Ini mungkin sudah ada dilihat juga apa di TV ya. Itu kalau kita mempunyai seismic device, yang terpenting adalah hysteresis loop-nya harus sama dengan hasil uji lab. Nah, jadi ini kita ini gedung ini ya, gedung ini mempunyai device namanya viscoelastic damper, ya, viscoelastic damper. Nah, ini kita modelkan dengan 2 spring dan 1 dashpot ya. Dashpot juga ini ada springnya juga di sini ya. Nah, yang K1 untuk non-linearnya, yang K2 untuk linearnya. Nah, untuk menggambarkan alat ini kita modelkan di sub sebagai spring. Dari manufakturnya mengeluarkan koefisiennya ini sebaiknya seperti ini, tapi untuk produk mereka. Nah, untuk masukkan ke SAP 2000 kita harus ngitung lagi. Kita ngitung lagi. Nah, waktu kita running, tetapi syarat di SNI chapter 13, semua device terutama isolation and damper harus melalui proses uji lab. Ya, uji labnya ada 2, yaitu prototype test dan production test. Ya. Nah, untuk itu ini ke Jepang diuji ya, diuji di Jepang. Waktu itu kita diundang sebenarnya ke situ, tapi ini tahun 2020 tengah ya, akhir ya, sehingga enggak diizinkan visanya, juga enggak boleh ke sana. Akhirnya kita lewat Zoom begitu, kita set apa yang harus diuji, kita kirim ke mereka, baik frekuensi, displacement, gayanya kita cek ya. Nah, ini ada Zoom-nya, yang boleh tampil cuma Pak Asar karena PIC-nya ya. Kami semua di blok ini gambar apanya ya. Nah, di sini kita lihat ini setup pengujian di labnya, ini uji labnya, ini SAP 2000-nya ya. Kemudian dilakukan pengujian ya supaya bisa kita dapatkan hysteresis loop-nya. Nanti di sini akan tergambar hysteresis loop hasil pengujian ya. Hasil pengujian. Ya, ini diuji turun. Nah, timbul hysteresis loop-nya di sini ya. Hysteresis loop. Nah, ujinya tidak sekali ya, ada beberapa seri gitu untuk gempa kecil, gempa sedang, gempa besar ya. Nah, kemudian hasil itu kita bandingkan ya. Nah, ini yang pertama kita pakai untuk analisis sebelum uji lab. Sebelum uji lab. Nah, kemudian setelah uji lab, ternyata ini kegemukan ya, terlalu gemuk ya. Lebih gemuk daripada hasil uji lab. Nah, kita hitung lagi parameter yang ada di sini, kita uji, analisis lagi, oh sudah mirip ya. Tapi catatan yang di sini ada in cycle degradation and cyclic, di sini tidak ada karena tidak punya tidak punya model ya, tidak bisa dimodelkan cyclicnya. Nah, tapi tidak usah berkecil hati. Nanti kalau dimodelkan kita pakai 2 batas atas dan batas bawah. Jadi batas atasnya kita tarik dari dari sini ke yang paling maksimum, yang ke bawah dari sini yang paling minimum. Jadi kita punya dua analisis menggunakan upper bound dan menggunakan lower bound. Dan itu memang diizinkan di
di SNI chapter 12 pakai nilai lambda max dan lambda min ya untuk lakukan analisis. Ya ini kita maafkan lagi ya karena tidak bisa cyclic, mintanya cyclic degradation. Oke. Lanjut foundation ya. Supaya analisisnya bagus, mestinya analisis gempanya seperti ini ya. Jadi soilnya dimodelkan sebagai solid, semua elemen juga dimodelkan, strukturnya di situ dimodelkan. Wah, cuman kalau ini running, apalagi tanahnya jadi non-linear, itu akan sangat lama ya, sangat lama sekali. Nah untuk itu ada pilihan memang di CGR 12 kalau ini ya. CGR 12 untuk pilihannya ya. Kemudian yang tadi damping ya. Kemudian yang terakhir ini analisis acceptance kriteria ya. Nah, jadi acceptance kriteria. Misalnya kita sudah selesai running nonlinear time history-nya, kita akan mengetahui apakah performance dari bangunan kita sudah oke atau belum. Kita lihat acceptance kriteria. Nah, acceptance kriteria ada beberapa. Yang pertama, elemen level. Ini mudah ya. Bahwa deformasi atau rotasi di tempat kita itu cek failure mechanism terjadi atau tidak ya. Kemudian yang berikutnya cek acceptance kriteria dari drift ya atau story drift ya. Nah ini sekarang pun ada syarat permanen ya, ini sudah di ini ya. Nah mungkin ini terakhir, analisis kita tidak boleh kita pakai kalau ya. Jadi di nonlinear time history analysis tidak boleh kita pakai kalau running tidak mencapai convergence ya. Jadi kalau di SAP itu muter terus tidak selesai-selesai. Kemudian predicted demand-nya, deformasinya di luar daripada model kita. Yang ketiga, untuk force control ternyata gaya geser misalnya lebih besar daripada gaya geser kapasitas kita. Kemudian yang terakhir, deformation demand-nya juga tidak memenuhi syarat. Ya. Nah untuk itu sebenarnya karena waktu sudah habis, akan saya perlihatkan yaitu pemodelan dengan SAP, dan kita lihat dengan SAP dan dengan dengan TAPS ya. Itu beda sekali hasilnya ya. Kalau nanti bisa antara 0,5 sampai 0,3 periodenya. Ya, mudah-mudahan ada kalau film itu pada sequel berikutnya. Nanti kita ditunggu tentang pemodelan yang harus dilakukan supaya bisa lebih benar. Ya, thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.